Gak pede dengan kita. Mati dia di sini, mati dia. Nih, perhatikan di sini. Yohanes 1:17 bahasa Yunaninya untuk kata hukum apa ini? Apa ini bahasa Yunaninya untuk hukum? Tidak ada kaitannya. Ya, selamat datang di kebenaran, Kristen Indonesia, bodoh Yunani. Bodoh Yunani dia. Satu agama lu diludahin sama Waraka bin Naufal. Namus itu dalam bahasa Indonesianya hukum karena namus berasal dari bahasa Yunani. Mati dia. Pecat dia, kalau pecat. Nggak ngerti bahasa Yunani dia, pecat dia. Silakan Bang Rima dimakan. Assalamualaikum Guru Nda. Standar mereka menjawab hadis mereka sendiri begitu. Gimana orang bisa percaya? Jadi di dalam kaidah hadits, bagaimana kalian dalam kaidah meyakinkan hadits, orang untuk percaya saya kedengaran kepada nggak? Islam? Kedengaran abang, kedengaran. Saya mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis loh. Masya Allah. Iya, hadisnya mengatakan an-namus. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang Jumat pada turun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman yang hidup untuk menyampaikan kepadaku. Nah, di situ dikatakan adanya kata namus. Namus inilah yang mengajarkan kemudian hukum Torah. Jadi namus itu artinya hukum. Jelas ya? Nah, Waraka mengatakan yang datang kepadanya adalah namus. Namus ini yang datang kepada Nabi Musa, yang menghantarkan hukum-hukum Torah kepadanya. Jadi, kalau yang ditemukan di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 7, data selanjutnya 53, kamu telah menerima hukum Torah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak melihat. Nah, sekarang dengarkan. Hukum Taurat yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53 itu ternyata adalah nomos atau namus. Ayo. Dan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah namus. Yang datang kepada Nabi Muhammad juga namus. Sama-sama membawa hukum. Selesai. Oke? Anda lihat lagi. Kita kasih referensi lagi. Di dalam ulangan 4 nomor 44 dalam bahasa Ibrani. Pesot hatora nomos asero sam Mose lefnei bnei Israel. Dalam bahasa Yunani, autos nomos on Moses enefion homin Israel. Jelas itu. Di dalam Bukhari 3141 yang Anda bawa itu, di situ ada tertulis, faqala Waraka hanamus. Waraka berkatakan hanamus. Musa mengatakan di dalam pesot diterangkan dalam ulangan 4 nomor 44, pesot hatora namus, Torah namus. Kemudian dalam Yunaninya autos honomus. Falaka Waraka hanamus. Berarti yang datang kepada Nabi Musa adalah namus, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah namus. Sama. Nah, selesai. Belum tikar. Oke, sudah ya. Jadi kafe sampai bedanya. Sudah ya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu itu namus sedangkan dia tidak melihat? Sedangkan Muhammad dia itu ahli kitab. Tidak tahu siapa Dia yang itu dia ahli jumpa. kitab. Di dalam Dia itu ahli kitab. itu. Sekarang bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya bukan di situ. Gimana itu? Permasalahannya bukan di situ. Anda akui Iya, masalahnya Waraka bin Naufal nggak tahu. Sekarang anda akui tidak. Lebih parah kalau Anda yang melek mata, Anda tidak tahu. Waraka tidak tahu, buta. Maklum, Anda buta kak? Enggak kan? Sekarang permasalahannya adalah di Kisah Para Rasul 53, di situ yang mengajarkan Torah adalah namus. Ikan lucu orang ini. Sama-sama. Kisah Para Rasul 53 yang mengajarkan Taurat Bagaimana namus. mungkin dia tahu itu namus? Buktinya dia tahu. Gimana buktinya? Lah, Anda kan membawa hadits tadi yang Kalian menjawab namus itu kan? Bagaimana mungkin orang percaya kalian menjawab hadis ini hanya gitu-gitu aja? Kamu gila, akibat kau percaya dari iblis yang keluar dari tanah, kau gila. Waraka kau katakan buta, tapi Waraka tahu. Sekarang kitabmu. Diam dulu. Menyembah makhluk kuburan. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Makhluk kuburan, kau diam. Diam dulu. Habis itu kau bicara sampai mulutmu pun boleh. Diam. Waraka mengatakan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Sorry, saya turunkan Bang ya. Anda tidak bisa di ini. Memang sama sih Bang Anda. Kayak udah lanjut turun. Ya. Jadi Waraka disebut buta. Nah, Waraka mengatakan yang datang kepada baginda itu adalah an-namus. Nah, sekarang kita belajar nih orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet. Apakah ada kaitannya dengan penjelasan Waraka? Waraka kemudian mengatakan itu. Nah, ternyata dalam bahasa Yunani, namus itu hukum. Ditemukan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 53. Apa yang diterangkan di sana? Kamu telah menerima nomos yang disampaikan oleh malaikat.
akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nomos yang dimaksud di sini adalah hukum yang disampaikan oleh malaikat penyampai firman. Di Ulangan 4 nomor 44 pun jelas di situ dikatakan Torah artinya nomos, hukum. Ketika Waraka mengatakan an-nomos yang datang kepada Nabi Muhammad, itu sama dengan dia sedang menjelaskan bahwa sang pembawa hukum, yaitu an-nomos atau Gabriel yang membawa hukum itu sendiri, telah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bahasa Arabnya itu dikatakan faqala Warakah, maka berkatalah Waraka, ha namus, dia adalah namus yang datang kepada Musa. Iya betul, Kristen menolak waras, kayaknya sih memang begitu. Silakan Dinda Kores, Dinda Ton, apa kabar? Masya Allah, barakallahu fikum. Dewa, Alhamdulillah. kalian. Silakan. Genggam dan juga saudara yang jadi. Maaf ya saya nebeng di sini. Habis ini habis obat Ini Bunda apikomannya Semangat Oten tadi. ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Guru saya di sini, Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan anda guru Nda. Saya terlalu banyak kegiatan soalnya. Iya, Yang penting saya sudah copy materinya. Ya Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Jaga guru kita salam ini teman-teman. Pak Kores, Allahu Akbar. Tuan host, Masya Allah. Jadi berbahagia bisa bertemu dengan sedulur semuanya, abangda kita, Masya Allah. Dan semua tuan-tuan di Komal ini, monggo dipersilakan, siap untuk Bunda sehat? mendengarkan. Ini baru sembuh ini abangda, Masya Allah, baru sembuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin sakitnya tuh akan lebih cepat sembuh kalau sampean sudah tiba di sini kan gitu. Ayalalalala. Amin. Begini, kemarin itu abangda, Romo itu Ya. jatuh di kamar mandi. Siap. Romo jatuh di kamar Allahu mandi. Akbar. Jadi Tapi untungnya itu gini, kami kan pindah ke rumah ini setelah alhamdulillah rumah itu kita lego, pindah ke rumah ini. Rumah itu kan tingginya 2 meter kurang 2 cm. Jadi rumah ini merupakan dengan satu kamar tidur, satu living room, satu dining room, satu kitchen, dan satu kamar mandi. Itu kamar mandinya dibandingkan rumah yang dulu yang memang punya master bedroom, kamar mandinya kecil. Maksudnya itu untuk orang setinggi bule kayak Romo itu, jadi nggak bisa jatuh. Jadi karena kamar mandi kecil Bang Joy, tak mampu untuk membuat Romo jatuh, tapi Romo terpleset. Bayangkan kalau orang setua Romo jadi jatuh terempas ke lantai. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, masih bersyukur. Jadi nggak jadi beliau terhempas ke lantai, tapi kesender ke dinding gitu. Jadi nggak jadi terjatuh karena kurang luas kamar mandinya untuk membuat beliau jatuh ke lantai itu. Saking tingginya orang gitu loh Bang Jai. Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah. Syukur, Jadi, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi beliau sekarang udah sehat pun. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kami nunggu abang-abang nih yang di sini jenguk bundanya, yang uti dijenguk. Amin kan. Allahu Akbar, amin. Monggo dilanjutkan insyaallah. Nanti saya Iya, iya. Sebenarnya saya juga lagi sakit ini, Bun. Allah Karim, Allah ya Karim. Sakit karena di-kick dari Komut Oten barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepleset saya, di-kick turun. Aduh. Kelasnya, ya itulah. Iya. Kesleo jadinya. Tapi nggak apa-apa lah, otak mereka semua kubuat meleleh berdarah. Mantap Panglima. Oh Jay, full. Man, gimana cerita mau naik ini? Iya makanya banyak kali yang menaik ini. Ini enggak betul. Lanjut. Saya- Dulu, Nda. Saya sapa kamu dulu ya. Kak John Chan ini Kristen atau Muslim? Alhamdulillah aku muslim bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan izin ya untuk membantu tap layarnya dan juga di posting ulang, dan untuk kawan-kawan Kristen silahkan kalau mau berdiskusi dengan baik menggunakan akal Anda di Komal ini tidak akan mungkin diturunkan. Itu dia. Iya, iya. Tadi Saifuddin Abraha juga kabur. Iya tadi saya lihat di bawah. Kabur dia. Tidak ada dayanya hancur. Yang Uti Sumangsut mau membocorkan satu hal. Silakan, Bunda. Siap. Kalau teman-teman mohon kemaafan zahir dan batin ya. Dalam kekristenan ada juga yang disebut tafsir. Tapi tentu sebagai muslim kita akan mau bilang tafsir. Dibesarin. Karena namanya komentari, teman-teman. Komentari namanya. Ini adalah komentari dari Bible. Ini adalah Bible yang pertama kali diterjemahkan di luar bahasa restu Romawi. Bukan Latin, bukan Yunani, tapi bahasa Inggris. Pelakunya bernama
seorang bishop. Jadi pimpinan para pastor itu namanya bishop. Untuk menyebut namanya saja dalam tradisi di barat itu harus nunjuk hormat dulu baru sebut namanya. Misalnya Bishop Simon. Jadi nunjuk dulu baru nyebut Bishop Simon. Gitu. Ini Bishop Wycliffe yang menerjemahkan Bible pertama kali di luar bahasa yang direstui oleh Romawas. Ia selama hidupnya John Wycliffe dikejar-kejar oleh tentara pesanan Romawi di England. Kenapa? Karena ia dianggap sebagai orang yang menyalahi dan mempermalukan kerajaan Romawi saat menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris pertama kali. Setelah hidup dikejar-kejar, ia meninggoy. Meninggal pada tahun 1300. Oh iya. Oh, 2 abad sebelum Herodias. Oh iya. Mari kita lihat bagaimana komentari Bible untuk Bible pertama dalam bahasa non-restu Romawi ini. Ini kepada teman-teman, ada Ustadz, Masya Allah, ada Ustadz Miftah ini. Saya mau nanya ini, dalam primbon orang-orang Indonesia, dalam tradisi pondok pesantren dan tradisi keislaman, bagaimanakah umat Islam saat menuliskan tafsir kitab apapun itu? Sekarang kita lihat bagaimana orang Kristen menuliskan tafsir. Kita ilmu perbandingan agama teman-teman, kita lihat. Lihat. Commentary Genesis. Kitab Kejadian, kitab buku Kejadian. Nomor 1, the early beginning. Pada mulanya. Pasal 1, ayat 1. Ayat lupa lagi teman-teman, bukan Quran ya. Oh gitu ya? Iya bukan. Ini bukan ayat, bukan. Nomor 1 sampai 11. Kalau dalam Quran 1 sampai 11 panjang nggak? Panjang. Tetapi dalam tafsirnya Bible ayat 1 dalam Quran itu tertulis dari awal sampai akhir. Tapi kalau Bible pada butir pertama bunyinya cuma in, kemudian beginning. Waduh, gimana ini? Tafsir Bible dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah ini, sekarang kita lihat Al-Quran. Al-Quran kalau dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini gak usah ngomong tafsir Jalalain, gak usah ngomong tafsir Al-Qurtubi, gak usah dulu. Nomor 1 sampai 11. Kita buka aja, buka random, cepat. Satu ayat saja sepanjang ini. 1 baris, 2 baris. Masya Allah teman-teman, takbir. Langsung ayatnya surah Al-An'am ayat 111. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa direncanakan. Pada kemarin, beberapa jam yang lalu saya membuka Al-Quran surah yang lain. Surah Ali Imran ayat 61 yang diolok-olok oleh Oten Tangguh Bahala. Jadi saya mendapatkan pengadu oleh Oten. Biasa saya sering mendapatkan laporan ayat-ayat yang diolok-olok akan kita bahas. Bagaimana sesungguhnya. Coba ini nggak pakai rencana loh teman-teman. Sedang membuka Bible, buku Kejadian. Di sini diterangkan, nggak dari saya loh, nggak dari saya nih. Wycliffe ya. Dari nomor 1, pasal 1, nomor 1 sampai 11. Jari tangan ternyata terbuka. Sambil lidah tetap ngomong. Membuka Quran, langsung terbuka ayatnya 111. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Nah, kalau 11 ayat dalam Quran, isinya adalah 1 sepanjang ini. 2 ayat sepanjang ini, 3 ayat sepanjang ini, 4 ayat sepanjang ini, 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat. 11 ayat sampai ke sebelahnya, ke sebaliknya. 9 ayat, 10 ayat, 11 sampai sini. Tapi dalam Bible, yang katanya tafsir itu koyong ini. Silakan Anda nilai bagaimana kualitas dari kedua tafsir buku suci dari kedua iman ini. Kalau tafsir Quran, saya izin tanya Abang Dazuma, pernahkah Abang dah melihat kalau Al-Quran, siapapun mufassirnya saat menafsirkan Quran, pernah nggak motong ayat disunat kayak begini? Ayatnya disunat, bukan orangnya, Bible-nya disunat. Pernah nggak nih Abang dah? Mohon izin Abang dah. Ya, Masya Allah.